Nyontoh dulu. Saya mau tanya, kira-kira ibu sudah nyontoh Nabi belum? Siapa yang berani jawab? Yang sebelah sini, ibu sudah mencontoh Rasulullah? Sudah belum kira-kira? Insya Allah. Para guru, Bapak sudah mencontoh Rasulullah? Yakin Pak? Sudah? Sudah. Dan saya yakin sudah. Kita sebagian besar umat Islam sudah mencontoh perilaku Rasulullah. Contohnya apa? Siapa yang rajin sholat tahajud? Ayo, Bu, rajin tahajud? Belum. Sebelah sini rajin tahajud, Bu? Anak remaja ini yang rajin sholawatan. Adik-adik sudah rajin tahajud belum? Hah? Jalan. Mana anak-anakku? Anak-anakku yang TPA. Mana nanti yang ambil TPA? TPA ada tadi TPA ya? Itu tadi tampil di sini kan? Ustaz mau tanya nih, adik bisa baca doa mau makan? Ayo, jangan berani. Sini, ayo. Kasih saya. Siapa namanya saya? Oh, tahu namanya di mana? Di situ. Di situ ya. Nah, saya bisa baca doa mau makan. Coba. Alhamdulillah. Sini dulu ya. Sebentar, Ustaz punya hadiah. Nah, ini. Tuh, itu gara-gara mengikuti Rasulullah. Ya, Masya Allah. Ada lagi yang belum mengikuti Rasulullah. Saya yakin kita semua sudah, hanya mungkin tidak bisa kita petakan satu-satu. Lagi. Siapa lagi yang berani? Ibu berani tuh, maju ke sini. Dapat uang juga. Allah Akbar. Jadi keteladanan baginda Rasulullah SAW harus kita ikuti. Tambah lagi Bu, kalau Rasulullah itu pribadi Rasulullah itu romantis terhadap istrinya. Saya mau tanya Pak, kapan Bapak terakhir mengucapkan I love you sama istrinya? Ayo, siapa yang berani jawab? Ibu teh, Bu, kapan ibu mengucapkan I love you sama suaminya? Siapa yang tiap hari? Tiap hari, Bu? Enggak. Ya. Seharusnya kita seperti itu. Coba Bu, Ibu kira-kira setiap hari ataupun satu minggu aja lah. Satu minggu berapa kali ucapkan I love you sama suaminya? Enggak pernah. Udah lupa. Bapak istri. Ya, kenapa? Ternyata baginda Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat romantis, pribadi yang sangat baik terhadap istrinya, pribadi yang sangat baik terhadap keluarga. Kalau saya mengkaji tentang masalah ibadahnya Rasulullah, ketika itu sudah sering. Saya ingin mengajak kita semua untuk menggali perilaku keseharian Rasulullah. Contoh tadi, berapa kali kita dalam satu hari mengucapkan I love you dengan suami kita, dengan istri kita? Karena apa? Kata Nabi, ini penting untuk menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta yang mohon maaf Bu, mungkin ibu sudah menikah 20 tahun, menikah udah 25 tahun, menikah udah 30 tahun, bahkan mungkin Pak Ketua TKM mungkin sudah berapa tahun menikah Ustaz? Tahun. Masya Allah. Nah, wah, jadi
Penting Bapak Ibu untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap pasangan kita. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluargamu. Aku, kata Nabi, paling baik terhadap keluargaku. Ya nama lagi? Setuju tidak? Rasulullah itu seperti itu loh. Jadi beliau pribadi yang sangat baik, sangat luar biasa terhadap keluarganya. Maka mari kita contoh. Pulang dari sini Bu, mohon maaf Ibu, suaminya ikut ngaji nggak pagi ini? Ikut. Kalau ikut, nah yang suaminya nggak ikut ngaji, nanti pulang dari kantor, Ibu langsung bilang, I love you Pak. Kata bapaknya, kamu pesan berapa Bu? Ya, itu Bapak katakan, sampaikan. Ini contoh yang terapkan dari semua. Contoh kedua, ataupun teladan yang kedua dari baginda Rasulullah SAW yang tidak sering ataupun tidak pernah, bahkan jarang sekali kita bahas. Contoh, Rasulullah SAW itu setiap kali mau keluar rumah mencium kening istrinya. Saya mau tanya, Bapak setiap mau pergi cium kening istri tidak? Tidak Bapak. Ibu, kalau bapaknya mau kerja dicium keningnya enggak Bapak? Kan enggak Bapak. Kalau adik-adik saya nggak tanya, belum nikah kan? Ada yang udah nikah? Ini pelajaran bagi kalian. Kalau nanti sudah menikah, ajarkan suamimu, Mas, yang ya kan? Mas, ya kalau mau kerja, Rasulullah itu selalu cium ke kening. Salaman, cium kening. Bunda, Papa berangkat dulu ya. Cium keningnya. Assalamualaikum. Seharusnya seperti itu. Itu pribadi Rasulullah. Jangan kita merasa tabu, merasa aneh, kayak gitu tidak. Tapi kita ingin mengikuti kepribadian Rasulullah dari yang paling gampang. Gampang nggak Pak cuma cium keningnya istri? Ya kan? Sebelum berangkat kantor, salaman sama istri, cium keningnya. Di saat bapak dan ibu salaman suami istri, apa kata Rasul? Saat itu pula dosa Anda berdua bercucuran habis. Masa iya nggak mau salaman sama istrinya? Saya. Karena saya alhamdulillah bukan saya menyombongkan diri, tidak, Bapak dan Ibu, saya mencontohkan. Kalau saya sudah menyampaikan begini, berarti saya sudah lakukan. Setiap kali kita mau pergi, suami mau meninggalkan rumah, mencari nafkah, mau bekerja, tolong salamanlah sama istrinya, ciumlah keningnya, ucapkan I love you. Sayang, Papa berangkat dulu ya. Doain Papa mudah-mudahan pekerjaan hari ini lancar, mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, barokah semuanya. Bismillah, berangkat. Insyaallah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Berikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang sangat pemaaf terhadap orang lain, terhadap musuhan, terlebih terhadap istrinya. Saya mau kasih gambaran Bapak Ibu. Satu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Ibu tahu Sayyidina Aisyah? Belum? Tahu Sayyidina Aisyah? Siapa itu Aisyah, Bu? Istrinya Nabi Muhammad. Satu ketika Sayyidina Aisyah ini menyambut kedatangan baginda Rasul setelah berjihad. Sampai di rumah, Sayyidina Aisyah menyodorkan minum, serahkan kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, ini segelas air untuk engkau. Diminum sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Gelek. Habis satu gelas. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasul, setiap kali Anda minum,
Biasanya saya dibagi separuh. Kenapa kali ini tidak? Nah, ini bukti romantisnya Rasulullah tadi, Pak. Rasulullah itu kalau minum seringnya 1 gelas itu dibagi ke istrinya. Jadi beliau tidak pernah segan, tidak pernah sungkan untuk meminum bersama dalam satu wadah dengan istri beliau. Bagaimana dengan kita? Ibu mau minum bekasnya suaminya cicip ya? Enggak, alhamdulillah. Jangan. Itu bentuk cinta kita, sayang kita terhadap pasangan kita. Satu kali ditegur begitu, Rasulullah masih tenang. Sodorkan minum gelas kedua. Gelap. Habis lagi. Aisyah bertanya lagi, ya Rasul, biasanya engkau membagi saya dalam minuman itu, kenapa kali ini tidak? Sampai yang ketiga kalinya diminum Rasulullah, disisakan sedikit. Sisa sedikit ini dikasihkan kepada Aisyah, ini untuk Aisyah. Aisyah dengan serta-merta meminum. Apa yang terjadi? Begitu itu air sampai di mulut Aisyah, apa yang terjadi? Dimuntahin, dilepeh oleh bahasa Jawa. Kenapa dilepeh? Mohon maaf ya Rasul, ternyata air yang saya sodorkan ke Anda itu secara tidak sengaja airnya ada garam. Asyik. Ya, dikira gula ternyata enggak. Pak, kira-kira nih Pak nih, kita nih Pak ya, pulang kerja, capek dari kantor, sampai rumah, harusnya langsung dapat teh manis dikasih air garam. Nesu orang. Allah Akbar. Rasulullah tidak marah, tidak sakit hati, tidak tersinggung. Hanya kata Nabi, coba kamu yang minum air. Ketika itu diminum, oh ternyata airnya tidak tuh begitu mulianya kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat Pak, ngaji tentang ayat Rasulullah itu kita harus fresh. Jangan tidur. Kalau tidur nanti tidak dapat ilmunya saya. Itu yang keberapa tadi? Teladan yang udah 3 Pak. Apa tadi? Yang pertama pribadi yang penyayang, kedua pribadi yang romantis, ketiga pribadi yang pemaaf. 3 ini kira-kira bisa dilakukan betul? Ayo, saya mau tanya nih, Bu, 3 ini kira-kira bisa dipraktekkan nggak? Tidak mudah marah, pribadi yang romantis, ya kan? Bisa? Jadi jangan dipikir orang gitu. Suami ngasih gaji kurang, alhamdulillah. Suami ngasih duit banyak, alhamdulillah. Suami nggak ngasih gaji, alhamdulillah. Bisa? Oh, iso. Nggak bisa. Allah Akbar. Belajar. Sedikit saya tambahkan kepada diri dimuliakan Allah. Pertanyaan saya, menurut Bapak dan Ibu, apakah Rasulullah itu pribadi yang kaya raya? Bu, coba Bu, sama tanya nih, serius, Bu. Halo, serius Bu ya? Rasulullah itu kaya nggak sih? Kaya nggak? Nggak kaya Bu? Dari mana Ibu tahu? Kaya Khadijah. No, Khadijah kaya. Pak, Rasulullah itu kaya nggak sih Pak? Kaya mana dengan Bapak? Ya betul. Ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita kaji di Sirah Nabawi, sejarahnya Nabi, Rasulullah itu mohon maaf, dibandingkan dengan kekayaan kita, mungkin kaya kita. Coba saya tanya, di antara Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, siapa di rumahnya yang tidak ada magicomnya? Ada Bu, di rumah ada magicom? Ada kulkas? Ada sofa? Ada mobil, ada motor. Tuh. Rasulullah tidak. Agak sedih. Satu ketika beberapa hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW,
Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira di rumah kita masih ada apa? Maksudnya ada apa itu, ada makanan apa? Aisyah menjawab, ya Rasul, di rumah saat ini tinggal ada roti sepotong sama kurma 6 biji. Apakah tidak ada yang lain, Aisyah? Tidak ada ya Rasul. Baiklah kalau begitu. Artinya saya tidak begitu banyak mempertanggungjawabkan kekayaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Rasulullah itu pribadi yang dermawan, yang tidak pelit. Setiap kali ada rezeki di rumahnya dibagi. Ada teman yang datang ditraktir, ada sahabat yang datang kasih makan, ada orang miskin lewat kasih sedekah. Bagaimana dengan kita? Bisakah itu kita contoh? Minimal Bapak dan Ibu, minimal. Kalau ada kencengan dari DKM Masjid Nurul Albab, tolong diisi. Sudah diisi Bu? Sudah. Kalau sekarang isinya baru 20.000, tolong ke depan 100.000. Kalau sudah 100.000, tolong ke depan 200.000. Kalau sudah 200.000, ke depan 400.000. Insya Allah masjid kita ini cepat makmur. Iya kan tadi Pak Ketua Dekan sudah menyampaikan mau bikin TPA, mau bikin apa lagi tadi, tempat informasi taklim, masya Allah, itu luar biasa. Dukung Bapak dan Ibu. Komplek ini sudah begitu luas, begitu banyaknya umat Islam, tunjukkan kita umat Islam, umat yang bersatu, umat yang mengikuti contoh Nabi. Kalau Nabi senang bersedekah, monggo kita juga ikut bersedekah. Setuju? Setuju tidak? Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah sisihkan dari sedikit yang kita punya. Dihitung Pak, kalau kita berjenjang, bertingkat berlanjut. Kalau saat ini 10.000, besok 20, besok 20 dan seterusnya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, Rasulullah SAW pernah jauh di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata Nabi? Man ishtara limyalihi syai'an thumma hamalahu. Barang siapa, kata Nabi, seorang suami yang membeli sesuatu limyalihi untuk keperluan keluarganya, hamalahu biyadihi, kemudian sesuatu itu dibawa dengan tangannya sendiri, haqqallahu anhu, kemudian Allah akan mengampuni, haqqallahu anhu dunuba sab'ina sana. Ketika seorang suami pulang dari bekerja membawa rezeki untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya, kemudian rezeki itu setelah itu berupa makanan dihidangkan dan dinikmati oleh keluarganya, maka kata Allah, haqqallahu anhu dunuba sab'ina sana. Allah gugurkan, Allah lebur dosa-dosanya si suami itu selama 70 tahun. 70 tahun Pak. Maka berbanggalah bagi kita para suami, berbanggalah bagi kita para laki-laki yang sudah beristri. Ketika bapak keluar mencari rezeki, pulang membawa rezeki itu digunakan untuk mensejahterakan anak, istri, cucu, mantu dan lain sebagainya di rumah itu, maka insya Allah setiap rezeki yang diberikan itu berbalas ampunan dari Allah 70.000 tahun lamanya. Pak Gunawan sudah 70 tahun. Saya juga baru 42 tahun, ya, masih muda. Saya tidak tahu umur sampai kapan ya. Masya Allah. Itu kata Rasulullah. Kita sebagai umat Islam wajib yakin dan percaya. Begitupun, mohon maaf nih para ibu, saya mau tanya, Bu, di rumah yang cuci baju suami siapa? Ibu cuci baju suami di rumah? Enggak, yang itu pembantu ya enggak apa-apa. Cuma sayangnya kenapa? Ada hadis Rasulullah bilangnya begini,
barang siapa seorang istri mencuci baju suaminya, apa kata Allah? Alfa hasanatin, Allah beri 1000 kebaikan. Tidak sampai di situ, bukan, tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya alfa hasanatin, ditambah lagi sama Allah alfa ghafarin sayyi'atin, Allah ampuni 1000 keburukannya. Warfa'u alfa darajatin, Allah angkat 1000 derajat. Dan diakhiri dengan hadis ini kata Nabi, setiap benda yang tersinar matahari memohonkan ampun kepada ibu yang mencucikan baju suaminya itu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanggalah bagi para ibu yang bisa mengurus rumah sendiri, yang bisa mencuci baju suami, bisa menyetrika bajunya suami. Maka ibu punya kelebihan 4 hal tadi. Bagaimana yang dikerjakan oleh pembantu, ibu sendiri yang jawab. Iya kan? Pembantunya tidak, Pak. Pembantunya kagak dapat, Pak, karena pembantunya dibayar, Pak. Gitu. Berbahagia kita para ibu yang bisa mencuci baju suami, bisa mencuci, menyetrika, merapikan rumah. Itu namanya urusan 4. Ber1000 kebaikan, 1000 kebaikan, ditutup semua dosanya, diangkat derajat ke 1000 kali lipat. Semua benda yang terkena sinar matahari memohonkan ampun pada ibu. Dan Pak,